kamu ngomong jangan panjang-panjang, nggak perlu banyak menjelaskan sama saya. Yang saya tanya adalah Isa, ya, Isa Al-Masih yang di Al-Quran, ya. Kalau nggak ada di Al-Quran, di hadis deh cari gitu. Kan katanya Al-Quran itu kan sempurna, penyempurna gitu. Masa nggak bisa menjelaskan? Oke. Nah, kalau kau bilang itu Yesus adalah Isa itu, nggak udah makin lari lagi ceritanya. Yesus lahir di mana? Isa lahir di mana? Nanti kamu makin stres, saya buat gitu kan? Makin lari kamu kabur lagi kemana-mana nanti. Nah udahlah, makanya cerita Isa aja yang di Al-Quran. Jangan kamu loncat ke Bible, ke Yesus. Nanti kamu makin kelimpungan saya buat, oke? Pak Wam, dari dulu modal Anda cuma ketawa gini doang. Ya, saya sudah memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan saya. Perkara Pak Wam terima atau tidak, yaitu hak Pak Wam, urusan Pak Wam, bukan hak saya lagi. Saya kan sudah menjelaskan, tidak ada dalam Al-Quran catatan Nabi Isa lahir hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tidak dijelaskan, kan Al-Quran bukan catatan sipil, bukan catatan kependudukan. Ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, kalau berdialog itu jangan cuma bisa bertanya. Sekali-sekali Anda itu menjawab pertanyaan orang gitu loh. Ya, biar Anda itu apa ya, tidak terkesan apa ya? Tidak terkesan nggak tahu apa-apa gitu. Sekali-sekali Anda menjawab soalan orang. Di grup manapun cuma bertanya bisanya. Kapan Anda menjawab soalan orang lain? Hah? Bawam, bawam. Masuk grup debat kok cuma modal ketawa, bawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Selamat malam rekan-rekan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, semakin dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan perdebatan sengit antara Ustadz Al-Ayyubi versus Mr. Wam, dimana di dalam perdebatan ini selalu saja Mr. Wam itu bertanya walaupun Ustadz Al-Ayyubi sudah menjawabnya, dan ketika ditanya balik dengan soalan yang lain maka Mr. Wam ini berputar-putar dengan mengulang pertanyaan yang sama. Begitulah. Nah, apakah pertanyaan tersebut dan bagaimanakah jawaban Al-Ayyubi, dan bagaimana pula Mr. Wam tidak bisa menjawab pertanyaan Al-Ayyubi? Mari kita saksikan selengkapnya. Dalam konteks kekristenan, Allah itu kan Bapa, ya kan? Sekarang saya tanya Dita, bagaimana Bapa ya membangkitkan Yesus? Itu aja. Aduh, penginjil kok nggak paham Injil. Punya Alkitab kok nggak tahu Alkitab, nggak baca Alkitab. Bertaburan ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu bukan Yesus dan Yesus itu bukan Allah. Mr. Wam, kalau punya kitab itu dibaca, jangan cuma dipajang di lemari. Bapak adalah Yesus, Yesus adalah Bapak.
mengacu kepada Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jika ayat itu ditelan mentah-mentah, ditelan bulat-bulat, Pak Wam, ya, yang dikandung Maria itu ada dua, dan yang dilahirkan Maria itu ada dua, Pak Wam. Bapak plus Yesus, Yesus plus Bapak. Si Bapak ini juga anak Maria, dan Maria juga ibunya si Bapak. Pak Wam, Pak Wam. Ini pemahaman yang keliru, Pak Wam. Ya, jika Pak Wam menyatakan bahwasanya roh yang berdiam diri di dalam diri Yesus adalah roh Bapa, adalah roh Bapa itu sendiri, ya. Bagaimana pada saat Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Berarti Bapa yang berdiam diri di dalam diri Yesus nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, di Markus pasal 13 ayat yang ke-32, Yesus tidak tahu hari kiamat. Nah, bukankah pada saat itu, saat mengatakan itu, roh roh Bapa berdiam diri di dalam diri Yesus? Otomatis si Bapak juga tidak tahu hari kiamat. Ini kan lucu namanya, Pak Wam. Ini pemahaman-pemahaman yang kacau ini namanya. Ya. Dan juga pada saat disalib, ya kan? Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini jika disimpulkan bahwasanya roh yang berdiam diri dalam diri Yesus itu adalah roh Bapa itu sendiri, kenapa masih memanggil Bapa yang lain gitu loh? Ini dipahami, Pak Wam. Dan juga pada saat kepada ibunya, ya, bukankah roh Bapa berdiam diri di dalam diri Yesus? Otomatis roh yang berdiam diri di dalam diri Yesus itu juga ikut kacau, Pak Wam. Kacau. Udah, Aliubi, kalau nggak tahu apa-apa nggak usah ngomong ya. Aku tanya dulu lah kau ya, Al-Quranmu dulu lah. Tadi kawanmu tuh udah ngumpet ya, udah lari ya, kabur. Isa Al-Masih yang di Quran itu disebut anak Maryam itu, ya kan, lahir tanggal berapa, ya, bulan berapa, tahun berapa. Monggo Aliubi yang pintar, yang cerdas. Ayo, kan Quran itu kan udah sempurna. Cari, ayo. Udah, nggak usah ya, nggak tahu-tahu apa-apa kamu. Karena gini, Isa Al-Masih itu yang di Al-Quran itu tanggal berapa lahir, bulan berapa, dan tahun berapa, itu aja jawab. Isa Al-Masih, ayo. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan Isa Al-Masih itu lahir tanggal berapa, tahun berapa, ya, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Emang masalahnya buat Pak Wam apa? Itu terus itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, ini biar sepadan, ya. Saya menjawab pertanyaan Pak Wam menjawab pertanyaan saya. Hah? Buka VN saya. Jika Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu, ya. Pada saat Yesus berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Bapaknya kemana? Tidur, istirahat, atau loncat dulu. Terus pada saat netek kepada ibunya, jika Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapa adalah satu, roh Bapa yang ada di dalam diri Yesus itu loncat, tidur, nganggur, atau gimana? Ya kan? Nah, dan juga di Markus 13 ayat 32, Yesus berkata, aku tidak tahu hari kiamat. Artinya,
roh Bapa yang berdiam diri di dalam diri Yesus juga goblok gitu ya. Terus yang terakhir ya, pada saat di kayu salib, Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Roh yang berdiam diri dalam diri Yesus jika diklaim adalah roh Bapa, kenapa masih memanggil roh lain gitu loh? Coba ini dijelaskan Pak Wam. Ya. Dan juga di Yohanes 10:30, jika aku dan Bapa adalah satu, anak yang dikandung Maria itu dapat dipastikan 100% kembar. Bapak plus anak, anak plus bapak. Ya. Bapak anaknya Maria, Maria juga ibunya si bapak gitu loh Pak Wam. Coba, gimana Pak Wam? Ayo Aliubi, jangan kabur Aliubi. Ya, tanggal berapa Isa lahir, bulan berapa, tahun berapa. Ayo Aliubi, berdasarkan ya Islam yang sempurna itu. Ayo Aliubi, jangan kabur lo. Loh kan sudah saya jawab Pak Wam. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan Isa itu lahir hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Emang masalahnya apa Pak Wam? Kan sudah saya jawab. Sekarang giliran Pak Wam menjawab, ya. Itu jawab soalan saya itu. Ayo, tolong diuraikan. Begini, kamu bilang tidak ada di Al-Quran. Nah, di mana ada? Cari lagi, silakan. Karena penting. Karena kalian bilang Islam itu sempurna, kitab sucinya sempurna, ya, rujukannya banyak gitu, ya. Karena buat saya sangat penting, ya, ada Isa yang lahir. Betul? Ayo, saya tunggu. Apapun pemahaman Pak Wam, ya, apapun pemahaman Pak Wam tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran atau Yesus dalam Alkitab, tetap saja Isa di dalam Al-Quran adalah hamba Allah, Rasul Allah yang diutus untuk Bani Israel. Ya, Nabi Isa dalam Al-Quran memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Gitu ya. Masalah tanggal lahir, bulan, tahun tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran kan bukan buku catatan sipil Pak Wam. Ya. Intinya adalah Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran itu adalah hamba Allah, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel, yang memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Itu Pak Wam. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga demikian. Yesus mengaku bahwasanya dirinya adalah utusan Allah, ya, yang diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus di dalam Alkitab juga memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Yesus juga berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Inti dari pengajaran Isa alaihissalam dalam Al-Quran dan juga Yesus dalam Alkitab sama-sama memerintahkan menyembah kepada Allah. Allah yang satu. Ya Pak Wam ya. Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Itu loh, ya. Nah, coba jawab soalan saya, jangan kabur. Ya. Soalan saya dijawab. Anak Maria kembar. Ya, si bapak juga. Ayo dijawab. Kamu ngomong jangan bancang panjang, nggak perlu banyak menjelaskan sama saya. Yang saya tanya adalah Isa. Ya, Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Ya. Kalau nggak ada di Al-Quran, di hadis deh cari gitu. Kan katanya Al-Quran itu kan sempurna, penyempurna gitu. Masa nggak bisa menjelaskan?
Oke. Nah, kalau kau bilang itu Yesus adalah Isa, itu nggak udah makin lari lagi ceritanya. Yesus lahir di mana? Isa lahir di mana? Nanti kamu makin stres, saya buat gitu kan? Makin lari kamu, kabur lagi kemana-mana nanti. Nah udahlah, makanya cerita Isa aja yang di Al-Quran. Jangan kamu loncat ke Bible, ke Yesus. Nanti kamu makin kelimpungan, saya buat. Oke? Pak Wam, dari dulu modal Anda cuma ketawa gini doang. Ya, saya sudah memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan saya. Perkara Pak Wam terima atau tidak, yaitu hak Pak Wam, urusan Pak Wam, bukan hak saya lagi. Saya kan sudah menjelaskan, tidak ada dalam Al-Quran. Catatan Nabi Isa lahir hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tidak dijelaskan kan. Al-Quran bukan catatan sipil, bukan catatan kependudukan, ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, kalau berdialog itu jangan cuma bisa bertanya. Sekali-sekali Anda itu menjawab pertanyaan orang gitu loh. Ya, biar Anda itu apa ya, tidak terkesan apa ya? Tidak terkesan nggak tahu apa-apa gitu. Sekali-sekali Anda menjawab soalan orang. Di grup manapun cuma bertanya bisanya. Kapan Anda menjawab soalan orang lain? Hah? Pak Wam, Pak Wam. Masuk grup debat kok cuma modal ketawa, Pak Wam. Kenapa kamu panik, Aliubi? Tapi kamu bilang sudah sempurna Islam itu, lengkap, menyempurnakan. Kan di Alkitab nggak lengkap. Nah, datanglah Al-Quran melengkapi. Kalian bilang, kok malah nggak lengkap juga? Malah kacau. Benar nggak? Isa kok lahir di pohon kurma lagi. Maryam melahirkan sendiri, ya, nggak ditemani suaminya. Kan gimana? Kok malah nggak lengkap gitu? Malah ngaco kan gitu? Itu yang saya bilang. Jadi kalau saya sering bertanya alibi, karena maksud saya begini. Karena kalian klaim-klaim paling lengkap. Al-Quran itu menyempurnakan gitu, makanya saya harus sering bertanya gitu loh. Tapi kok malah nggak sempurna, malah makin kacau. Itu yang menjadi masalah gitu loh. Jadi sempurnanya di mana gitu? Kalau kamu bilang saya nggak pernah jawab, ya banyak saya menjawab gitu, ya. Kamu aja yang nggak jelas menjawab, bertanya apa. Kalau pertanyaanmu itu nggak jelas, ya, nggak berbobot, saya nggak mau jawab gitu loh. Coba yang saya tanya ini, kapan Isa Al-Masih lahir? Ya, kamu nggak bisa jawab kan? Ada yang nggak pernah nanya itu sama kamu? Iya, mungkin hanya saya gitu. Pak Wam, ini saya tidak mengada-ada ya. Kalau di dalam Islam mengatakan sesuatu yang tidak kita tahu itu resikonya besar, takut tergelincir kepada dosa, seperti itu Pak Wam. Saya jelaskan sekali lagi ya, bahwasanya Nabi Isa di dalam Al-Quran itu lahir hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu tidak tercatat. Ya, Pak Wam terima atau tidak itu urusan Pak Wam. Ya, tapi yang jelas tertulis tanggal lahirnya maupun tidak tertulis tanggal lahirnya, ya, Nabi Isa itu adalah hamba Allah.
Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Nabi Isa itu memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Itu saja jawaban saya. Terserah Anda terima atau tidak, terserah. Nah, mengenai tentang masalah biblos, ya, tentang apa yang saya tanyakan di atas, Anda bisa jawab Anda? Jika Anda menelan bulat-bulat Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, ya. Pada saat Yesus netek, jangan dulu, biar runut ya, biar runut. Pada saat Yesus dikandung Maria, otomatis yang dikandung Maria adalah Bapa plus Yesus, Yesus plus Bapa. Artinya anak yang dikandung Maria itu kembar. Ya, si Bapa juga anaknya Maria dan Maria juga ibunya si Bapa. Itu satu, ya kan? Lanjut kepada kelahiran. Lalu si Yesus ini netek pada ibunya. Jika Yohanes 10:30 ditelan mentah-mentah oleh Pak Wam, ya, otomatis si Bapak juga ikut netek kepada Maria. Karena Yesus dan Bapak adalah satu. Ya. Nah, di Yohanes 5 ayat 30, saat Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya, konsekuensinya adalah si Bapa yang ada di dalam diri Yesus juga tidak dapat berbuat apa-apa. Di Markus pasal 13 ayat yang ke-32, saat Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat, otomatis si Bapa yang ada di dalam diri Yesus juga tidak tahu hari kiamat. Bagaimana Pak Wam untuk menjelaskan ini kepada saya? Kalau Pak Wam tidak bisa menjelaskan kepada saya, biar saya yang mengajari Pak Wam tentang biblos. Ya, saya ajari Pak Wam tiap malam. Pak Wam kan belajar biblos kan tiap minggu, seminggu sekali, tiap hari Minggu kan. Nah, biar Pak Wam paham, kalau Pak Wam ini nggak bisa menjelaskan, Pak Wam nggak paham tentang biblos, biar saya yang ngajari Pak Wam tiap malam gitu ya. Saya injili Pak Wam. Begini, kan kamu bilang, ya kan, tidak ditulis di Al-Quran. Lantas di mana ditulis harusnya keterangannya? Di hadis. Karena selalu kalian merujuk, kalau tidak ada di Al-Quran berarti ke hadis. Kan begitu nih. Sama begini, saya tanya kamu, di Quran ada nggak bicara mengharamkan makan anjing, daging anjing? Nggak ada. Tapi di hadis ada. Kan begitu nih. Ada nggak di Al-Quran Muhammad disunat? Kamu nanti cari-cari pusing, tidak ada. Oh, Pak Wam nggak ada di situ, tapi di hadis. Kan begitu. Di mana di Quran merayakan Isra Mi'raj? Oh, nggak ada di hadis, nggak ada di Quran. Nggak begitu. Jadi kan hadis saja. Jadi untuk apa hadis itu gitu loh? Dan hadis kan banyak gitu, jutaan ayat. Kok bisa nggak ada itu gitu loh? Masalah Isa Al-Masih tadi gitu loh, Al-Yubi. Aduh, malah ngalor ngidul kemana-mana. Sudah saya jelaskan, ya. Tidak tercatat ataupun tidak di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, tapi intinya adalah Isa di dalam Al-Quran itu adalah hamba Allah, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa dalam Al-Quran itu memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Pak Wam bisa baca di surat Maryam ayat 36, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-64.
Nabi Isa mengaku bahwasanya dirinya adalah utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Surat As-Saff ayat yang ke-6. Nabi Isa mengaku hanyalah hamba Allah. Surat Maryam ayat 30. Itu intinya. Ya, bukan masalah tanggal atau tahun. Sudah saya jawab, tidak ada. Ya, tidak ada, tidak tercatat dalam Al-Qur'an. Allah tidak menjelaskan ya tanggal berapa, tahun berapa. Itu sudah saya jawab. Pak Wam ini terima atau tidak, itu urusan Pak Wam, hak Pak Wam. Yang penting kan saya sudah menjawab. Nah, Pak Wam ini kapan menjawab pertanyaan saya? Nunggu kiamat gitu? Kapan Anda bisa menjawab? Dari berbulan-bulan yang lalu, ya, dari 7 bulan yang lalu saya tahu Anda di grup debat WA. Kapan Anda menjawab pertanyaan saya? Selain bertanya, Anda itu bisa apa? Kalau Anda tidak bisa menjawab, bilang saja Anda tidak tahu. Ya, bilang Anda tidak bisa menjelaskan. Nah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan, nanti saya yang menjelaskan kepada Anda tentang diblosmu, tentang diblos Anda itu. Ya, tentang Yohanes 10:30 itu. Gimana nih? Mau dijawab? Apa saya yang menjelaskan biblos kepada Anda? Ayo. Oh iya, sorry tadi saya bilang apa ya, Isra Mi'raj, bukan. Merayakan Maulid Nabi. Ada nggak di Al-Quran? Tidak ada, kan gitu kan? Nah, di mana itu gitu, ya, supaya jangan salah. Aduh, loncat lagi kutu gereja. Anda di gereja ini sebagai apa, Pak Wam? Sebagai sebagai marbot gereja atau sebagai apa? Kapan Anda menjawab? Kapan Anda dewasa? Selain bertanya, kapan Anda menjawab, Pak Wam? Apa mau diinjili? Wam. Ya, yang pertanyaan saya kamu nggak jawab, nggak mampu. Katanya hadis banyak jutaan, carilah. Penting ini, penting ya Liubi. Pak Wam, cerdas dikit lah Pak Wam. Buka telinga lebar-lebar. Ya. Sudah saya jawab. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan. Tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kelahiran Nabi Isa tersebut. Pak Wam masih mau apa lagi? Kalau kami Muslim, ya, itu berbicara sesuai dengan data. Jika ada dibilang ada, jika tidak ada ya dibilang tidak ada. Sudah saya jawab. Saya jawab tidak ada. Nah, sekarang giliran Pak Wam menjawab soalan saya. Ayo dijawab soalan saya. Jangan cuma modal cengengesan di grup debat Pak Wam. Malu-maluin saja. Ya. Ketahuan sekali ini kalau Pak Wam ini cuma marbot gereja, cuma tukang sapu gereja. Nggak tahu apa-apa.